nggak boleh ngomong di sini kalau nggak ngerti doktrin. Saya tegaskan. Itu kan aturan, ya, Defense Cooperation Agreement. Saya hampir 13 tahun bicara DCA. Kita negara berdaulat deh, negara besar. Masa diatur sama negara kecil? Kenapa? Karena kita tidak tahu doktrin. Saya katakan Indonesia tadi kekuatannya di sosial budaya. Itulah maka dihancurkan. Sekarang saya tanya, agama itu hasil dari kebudayaan atau ciptaan Tuhan? Jadi yang modern tetap ada, tapi yang tradisional ada. Itu yang perang pakai engkol-engkol itu, hubungan komunikasi itu yang pakai engkol-engkol dulu. Krik itu kayak jangkrik. Masih ada. Kita ini, kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Mohon maaf, semua kekuatan banyak. Kekuatan ideologi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial budaya, kekuatan pertahanan dan keamanan. Tapi yang mana yang menjadi pusatnya? Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gas, pol! Lihat pasukannya Amerika ada di mana? Di luar, mereka kekurangan pasukan. Makanya dibikinlah Homeland Security. National Guard. National Guard itu memang mereka dilatih bagaimana kemampuan militer. Tapi orang yang di dalam itu apa? Dia pengusaha, dia manajer di satu perusahaan. Cek aja kalau nggak percaya. Saya sudah ke Amerika, saya udah mendalami sampai ke urat-urat nadinya mereka. Nah, kemudian tadi ya kita bicara itu ya, tolong masalah peer itu masih banyak. Kita nggak boleh ngomong di sini kalau nggak ngerti doktrin. Saya tegaskan. Itu kan aturan. Tapi sesuai dengan doktrin nggak? Kenapa harus 25 tahun? Kenapa ditandemkan? Ya, ada bargaining. Ya, Defense Cooperation Agreement. Saya hampir 13 tahun bicara DCA. 13 tahun saya duduk di kantor yang sama. Bicara, kalau mau saya tunjukkan foto-foto saya, bagaimana saya dibilang apa? Troublemaker kalau saya rapat. Kalau saya rapat ke Singapura, waduh, ini ada Letkol Tobing ini, troublemaker ini. Karena saya nggak mau bicara. Dulu coba Malvindo. Patroli, kita bukan hanya bicara di udara ya, di laut. Dulu Singapura itu nggak mau melaksanakan patroli bertiga di perbatasan Singapura, Indonesia, Malaysia. Saya berinisiatif waktu itu sama Pak Adam Damiri, waktu itu asisten operasi. Pak, ini kenapa Singapura nggak mau? Udah, izinnya di Pekanbaru latihan, dicopot aja. Akhirnya mereka mau kan patroli bersama. Kenapa? Karena Singapura, bagi mereka memang dia disiplin. Tidak korupsi, tidak apa. Tapi penyeludupan, setuju dia. Hati-hati, kalau bicara masalah penyeludupan, mereka diam. Nah, akhirnya mau dia setelah kita pos. Kita harus pos, kita negara berdaulat deh, negara besar. Masa diatur sama negara kecil? Kenapa? Karena kita tidak tahu doktrin. Dia pintar bermain doktrin, tapi dia tidak bicara kedaulatan, bicaranya keselamatan. Kapan kita bicara PIR nanti ya? 2017 sudah saya tayangkan itu. Dan surat ke presiden juga kita yang buat dari Lemanas. Ya, ini. Jadi kekuatan itu tidak bisa. Semua kekuatan harus kita bangun. Tetapi pusat kekuatannya di mana? Saya katakan Indonesia tadi kekuatannya di sosial budaya. Itulah maka dihancurkan. Sekarang saya tanya, agama itu hasil dari kebudayaan atau ciptaan Tuhan? Tegas saya katakan di sini. Tuhan Yesus tidak menciptakan agama. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan agama. Di mana? Tunjukkan sama saya. Makanya, jadi pusat kekuatan kita beda-beda. Nggak bisa Amerika. Kedua, ada listrik. Masalah listrik. Semua namanya kemampuan, ya harus ada cadangan dong.
Cuman istri yang nggak boleh ada cadangan, Pak Santemer. Betul. Ya, kalau semua harus cadangan, kan sepak bola aja ada cadangan kok. Jadi kalau listrik mati, ya harus ada cadangan dong, harus dipersiapkan. Saya saja kalau jadi panitia, ini kalau nanti saya paparan, ada listrik cadangan nggak? Nah sekarang ada listrik cadangan yang sudah diciptakan teknologi, bisa kita bawa di mobil kita ini, yang portable. Bisa portable, cuman kan teknologi. Nah, saya mohon maaf ya, semua harus berpikir cadangan. Saya pernah ke Switzerland. Ya, dia menggunakan alat perangnya. Saya beritahu, kalau nggak percaya tanya aja ke sana, ke Switzerland, berkunjung ke sana. Saya sudah berkunjung ke sana. Dia masih menggunakan yang tradisional. Jadi yang modern tetap ada, tapi yang tradisional ada. Itu yang perang pakai engkol-engkol itu, hubungan komunikasi itu yang pakai engkol-engkol dulu. Krik itu kayak jangkrik. Masih ada. Kita ini, kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Itu filosofi kita, itu ideologi kita. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Semua kekuatan banyak. Kekuatan ideologi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial budaya, kekuatan pertahanan dan keamanan. Tapi yang mana yang menjadi pusatnya? Apakah kita dengan kekuatan angkatan bersenjata kita bebas bergerak? Itu tadi, dengan PIR aja kita dibatasi oleh aturan. Hati-hati, bukan dengan doktrin. Bukan dengan konstitusi sebagai ajas. Sekarang, kenapa tidak memajukan kesejahteraan umum ditaruh di atas, tapi melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh tanah? Saya sudah katakan, doktrinnya Amerika, doktrin angkatan bersenjata, doktrin kebangsaan mereka berbeda dengan kita. Tapi ada yang sama nggak? Ya jelas lah. Ada yang sama. Tapi perbedaan ini, kita jangan menggunakan kekuatan dia. Kalau kita menggunakan kekuatan Amerika berlomba-lomba, bangkrut negara ini. Bangkrut. Itu dulu Rusia, Uni Soviet. Diajak Amerika berlomba-lomba. Bangkrut. Sekarang berubah cara berpikirnya. Ya, Cina enggak. Tadi Pak Sinaga bilang, itu strategi Sun Tzu. Kalau kita lemah, mari kita harus berpura-pura kita kuat. Kalau kita kuat, berpura-puralah kita lemah. Itu strategi. Memang saya tidak jelaskan di sini, belum. Ya, belum. Tapi ingat, kekuatan bangsa Indonesia, kalau mau kita ambil center of gravity-nya, kalau dia ideologi, di sila ketiga. Persatuan Indonesia. Tapi, dilandasi apa? Dilandasi sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang ada dalam beradab. Melandasi apa? Kerakyatan. Saya mau tanya, semangat persatuan Indonesia ini masih berdasarkan kerakyatan atau keagamaan? Atau berdasarkan kepentingan masing-masing? Hati-hati, jangan ngomong Pancasila yang tidak paham Pancasila. Saya kan sudah katakan, saya bersyukur menerima pelajaran Pancasila dari dosen yang diperintahkan pertama kali, Pak Noto Nugroho Susanto. Tapi ada yang paham nggak? Sampai sekarang pun kita di Zoom ini masih banyak yang belum ngerti Pancasila kok. Jadi pusat kekuatan kita kalau berdasarkan ideologi ada di sila ketiga. Tapi dilandasi sila pertama, sila kedua. Melandasi sila ketiga, sila keempat. Semangat persatuan kita ini masih berdasarkan kerakyatan atau keagamaan? Kedaulatan bertangan di tangan rakyat atau kedaulatan di tangan agamawan? Atau politikus-politikus sekarang yang punya harta berlimpah-limpah itu? Makanya kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Makanya pemerintah ini oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Nah, yang begini-begini tolong dipahami ya. Saya memang agak keras supaya diingat. Bukan saya marah ya. Saya agak tegas. Jadi kalau cadangan, iyalah. Kita harus punya cadangan. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan.
Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.